Panzer Jerman merupakan simbol supremasi militer selama Perang Dunia Kedua, atau setidaknya bagian awal dari perang panjang itu. Dengan kendaraan lapis baja itu, Nazi mampu mendominasi Eropa dalam waktu yang relatif singkat. Dari medan pertempuran Polandia hingga Prancis Utara, dari padang pasir Afrika Utara hingga dinginnya Norwegia. Hari ini kita akan membahas 5 Panzer Jerman terbaik selama Perang Dunia Kedua. Panzer ketiga adalah tank pertama Jerman yang benar-benar didesain untuk melakukan tank-to-tank combat. Panzer Jerman ini sangat ditakuti di babakan awal Perang Dunia Kedua karena kecepatan dan daya gempurnya yang kuat. Namun sayang sekali aksinya di Polandia dan Prancis terbatas oleh jumlahnya yang masih minim. Panzer ketiga masih digunakan luas oleh Jerman hingga pertempuran di front Afrika Utara dan babakan awal Barbarossa. Namun ketika dihadapkan pada tank-tank sekutu seperti T-34, Panzer ketiga tidak mempunyai kekuatan daya gempur yang cukup. Karena itu Jerman lebih memilih untuk mengupgrade Panzer keempat yang mempunyai lapis baja lebih kuat dan meriam yang jauh lebih hebat lagi. Namun di tahun 1942 bukan berarti karir Panzer ketiga tamat. Wehrmacht mencoba untuk menggunakan chassis Panzer ketiga untuk kebutuhan lain seperti Stuka 3 dan kemudian di-upgrade menjadi Stuka 42. Stuka merupakan salah satu varian assault gun Jerman yang paling berhasil. Terdapat lebih dari 10.000 Stuka 3 dan 1.200 varian Stuka 42 dibangun. Lebih banyak dari Panzer ketiga yang total dibuat lebih kurang dari 5.700 unit. Panzer 38T barangkali termasuk salah satu tank yang paling jarang didengar pada waktu Perang Dunia Kedua. Namun tank inilah yang paling reliable dan tersedia di babakan awal operasi Polandia dan Prancis. Yang mengherankan adalah Panzer 38T bukanlah asli milik Jerman. Tank ini adalah pabrikan Cekoslovakia dan ketika negara ini dianeksasi oleh Jerman pada tahun 1938, maka Panzer 38T pun secara otomatis berada di bawah komando Bapak Adolf Hitler. Total terdapat 1.414 Panzer 38T yang pernah diproduksi. Namun terdapat beberapa varian lain dari Panzer 38T yang dibangun. Salah satu varian tank ini yang cukup dikenal adalah Marder ketiga dan Hetzer atau Jagdpanzer 38. Mereka berfungsi sebagai tank destroyer. Varian tank yang cukup penting bagi Jerman mengingat produksi tank sekutu yang membludak di akhir Perang Dunia Kedua. Jerman sendiri mampu memproduksi tank yang cukup bagus secara desain dan teknologi. Namun kapasitas produksi mereka di akhir perang sangat terbatas. Konversi Panzer 38T dirasa penting karena ia menggunakan chassis yang sudah tersedia. Hetzer misalnya, dari fase blueprint hingga operasional hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan saja. Waktu yang terbilang cukup singkat untuk pengembangan sebuah kendaraan perang. Tank Tiger barangkali adalah tank Jerman yang paling terkenal seantero Perang Dunia Kedua. Reputasinya sebagai tank monster yang sulit terkalahkan masih terus tertanam di benak pasukan sekutu. Bahkan hingga akhir perang itu berlangsung, kekuatan pasukan tank sekutu masih terasa ketika bertemu dengan tank Tiger. Yang mengherankan, negara sekutu seperti Soviet juga mempunyai heavy tank. Yang mengherankan, negara sekutu seperti Soviet juga mempunyai heavy tank sejenis seperti Tiger. Mereka bahkan memproduksinya jauh lebih awal dibandingkan dengan Jerman. Tank-tank seperti KV-1 dan KV-2 sempat membuat divisi-divisi Panzer Jerman kewalahan. Di berbagai forum dan diskusi, mayoritas sepakat bahwa Tiger mampu menjadi penentu sejarah, seperti halnya T-34 maupun Sherman milik sekutu. Namun potensi dari Tiger jatuh ketika melihat jumlah produksinya.
Selama perang, Jerman hanya mampu memproduksi 1.500 buah Tiger 1 dan kurang lebih 500 buah Tiger 2. Sangat jauh dibandingkan dengan tank andalan sekutu seperti T-34 yang mencapai jumlah lebih dari 35.000. Rumitnya pembuatan, produksi, dan teknologi yang digunakan di dalam Tiger adalah faktor utama. Belum lagi kemampuan industri Jerman yang terus mendapatkan hantaman dari pembom sekutu. Barangkali nama Panther tidak setenar Tiger. Namun pakar menyebutkan bahwa Panther mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan sepupu bontotnya itu. Salah satu yang menonjol dari Panther adalah kecepatannya. Panzer Jerman yang satu ini mempunyai kecepatan maksimal 55 km per jam, sedangkan Tiger hanya mampu 45 km per jam. Panther juga mempunyai slop armor di bagian depan, yang membuatnya memungkinkan untuk menggunakan baja yang lebih tipis namun mempunyai perlindungan yang sama dengan baja tebal. Debut Panther dimulai pada pertempuran Kursk pada tahun 1943. Wehrmacht bertujuan untuk menggantikan Panzer keempat sebagai tank medium utamanya. Bisa dikatakan tank ukuran medium pada waktu itu adalah MBT-nya masa sekarang. Namun sebagai macam kendala teknis seperti kurangnya bahan baku dan pemboman yang dilakukan sekutu membuat produksi tank tidak mampu optimal. Tidak seperti tank Tiger yang semata-mata mengandalkan tebal lapisan baja, Panther mempunyai frontal slope armor yang cukup untuk menangkis serangan anti-tank maupun meriam tank lain pada masanya. Slope armor memungkinkan Panther untuk menggunakan lapisan baja lebih tipis namun tetap mempunyai proteksi yang mirip dengan Panzer berzirah tebal. Kelebihan itulah yang membuat Panther mampu melaju lebih kencang dibandingkan dengan Tiger atau heavy tank lain milik sekutu. Mungkin cocoy sekalian sering mendengar Panther atau Tiger, tapi jarang mendengar Panzer keempat yang diberi nama Mark. Pada kenyataannya, Panzer keempat justru adalah tulang punggung angkatan bersenjata Jerman di tengah hingga akhir Perang Dunia Kedua. Dan lebih dari 8.400 buah telah dibuat dalam berbagai varian. Panzer keempat awalnya digunakan sebagai infantry support, bukan untuk tank-to-tank combat. Namun Panzer ketiga yang seharusnya berperan sebagai garda depan, justru terbukti melempem menghadapi T-34 milik Soviet. Alhasil, berbagai usaha dilakukan untuk upgrade Panzer keempat, bahkan salah satunya dengan menambahkan 7,5 cm KWK 40L per 48 main gun sebagai penghantam armor T-34 yang cukup mumpuni, atau menambahkan set armor to 20 mm untuk proteksi. Chassis Panzer keempat juga digunakan untuk membuat varian-varian kendaraan lapis baja lain. Salah satu contohnya adalah Sturmpanzer 43 Brummbach yang merupakan self-propelled gun, atau Flakpanzer keempat Wirbelwind yang merupakan artileri anti pesawat terbang mobile. Namun yang paling terkenal dari varian Panzer keempat adalah Jack Panzer keempat SD KFZ 162 yang berfungsi sebagai tank hunter. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?